Legenda Pusing Rawa, Kisah Air Mata Dewi. Di tengah kesunyian belantara Jawa Tengah, tersembunyi sebuah kerajaan yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam, namun juga kaya akan budaya dan tradisi yang mendalam. Kerajaan ini merupakan sebuah mahakarya yang tercipta dari tangan-tangan terampil para nenek moyang yang mendiami tanah Jawa sejak dahulu kala. Dipimpin oleh seorang penguasa yang bijaksana dan adil, kerajaan ini menjadi simbol kemakmuran dan keadilan. Raja dikenal luas karena kebijaksanaannya yang luar biasa dan keputusannya yang selalu mempertimbangkan kesejahteraan rakyatnya. Ia adalah raja yang tidak hanya dihormati, namun juga dicintai rakyatnya. Namun, di balik kemegahan dan kesuksesan kerajaan tersebut, terdapat sebuah rahasia besar yang terpendam, sebuah misteri yang hanya diketahui oleh satu-satunya putri mahkota, Sang Dewi. Rahasia ini bukanlah sesuatu yang bisa diungkap begitu saja, karena membawa beban sejarah panjang dan kekuatan yang mampu mengubah nasib kerajaan. Sang Dewi, seorang putri yang tidak hanya dikaruniai kecantikan yang mempesona, namun juga memiliki kecerdasan dan kebaikan yang luar biasa, adalah kunci dari rahasia besar tersebut. Beliaulah penjaga warisan nenek moyang yang dititipkan kepadanya sejak lahir. Rahasia yang dia simpan dengan hati-hati adalah tentang sumber kekuatan kerajaan yang sebenarnya. Sebuah kekuatan yang jika digunakan dengan bijak dapat membawa kemakmuran yang berkelanjutan. Tetapi jika disalahgunakan, dapat menjadi malapetaka bagi seluruh rakyat. Putri yang berduka, Sang Dewi, seorang putri yang kecantikannya tak lekang oleh waktu dan hatinya sebening embun pagi, berdiri sendirian di tepi danau kerajaan yang tenang. Rambutnya yang hitam legam terurai, diterpa angin yang membawa bisikan-bisikan daun. Matanya yang sembab menatap ke dalam kedalaman air, mencari jawaban atas kenyataan pahit yang harus ia hadapi, kepergian ayahandanya, sang raja yang tercinta. Setiap hari, Sang Dewi mengenakan pakaian duka yang serba hitam, lambang dari kesedihan yang tak terperi. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri tepian danau, tempat ia dan sang raja sering berbagi tawa dan cerita. Kini, hanya kenangan yang tersisa, menggantung di udara, sepi dan hampa. Air mata Sang Dewi jatuh, satu demi satu, dengan lembut menyentuh tanah kerajaan yang subur. Setiap tetes air mata yang jatuh ke bumi, seolah membawa sebagian dari jiwa sang putri. Dan dari tempat air mata itu jatuh, muncul mata air yang jernih, mengalir perlahan membentuk rawa pening. Rawa pening, yang namanya berarti danau yang membuat lupa, menjadi saksi bisu atas kesedihan Sang Dewi. Airnya yang jernih dan tenang, seakan memiliki kekuatan magis yang dapat menyembuhkan luka batin. Kabar tentang mata air ajaib ini menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, dan tak lama kemudian, rawa pening menjadi tempat suci yang dikunjungi banyak orang untuk mencari kesembuhan dan kedamaian. Legenda mengatakan bahwa setiap orang yang membasuh wajah dengan air rawa pening akan merasakan kedamaian yang sama yang ditemukan Sang Dewi di tepi danau itu. Mereka percaya bahwa air mata sang putri telah memberikan kekuatan penyembuhan pada rawa tersebut, sebuah hadiah dari putri yang hatinya selalu dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang, bahkan di saat-saat tergelap dalam hidupnya. Air mata yang menyembuhkan. Ketika kabar tentang air mata Sang Dewi yang berubah menjadi mata air penyembuh tersebar, tidak ada satu sudut pun di negeri itu yang tidak tersentuh oleh cerita ajaib tersebut. Dari desa-desa terpencil hingga kota-kota besar, semua orang berbicara tentang keajaiban yang terjadi di rawa pening. Kisah Sang Dewi dan air matanya yang menyembuhkan menjadi legenda yang menggugah hati setiap pendengar. Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang status atau asal-usul, berduyun-duyun datang ke rawa pening. Mereka datang dengan harapan dan doa, membawa penyakit dan luka batin yang telah lama mereka derita. Rawa pening, dengan airnya yang jernih dan tenang, menjadi tempat ziarah yang sakral, sebuah oasis bagi jiwa-jiwa yang letih dan mencari kesembuhan. Setiap hari,
Tepian rawa pening dipenuhi oleh para peziarah yang antusias. Mereka berdiri dengan mata tertutup, tangan terangkat, berdoa dengan penuh pengharapan. Ada yang membasuh wajah dengan air rawa, ada pula yang mengambil air tersebut dalam botol-botol kecil sebagai oleh-oleh suci untuk dibawa pulang. Para pendeta dan pemuka agama dari berbagai kepercayaan berkumpul di rawa pening, menyelenggarakan upacara dan ritual yang bertujuan untuk memohon berkah dan kesembuhan. Nyanyian mantra, bunyi gong, dan aroma dupa mengisi udara, menciptakan suasana yang mistis dan menenangkan. Di tengah-tengah kerumunan, ada yang bersaksi tentang mujizat yang mereka alami. Ada yang berbicara tentang penyakit yang tiba-tiba lenyap, ada pula yang menceritakan tentang luka batin yang sembuh. Cerita-cerita ini semakin menambah keyakinan banyak orang bahwa rawa pening memang memiliki kekuatan penyembuhan. Dan di tengah-tengah semua ini, ada sebuah patung Sang Dewi yang berdiri megah, mengawasi para peziarah. Patung tersebut dibuat dengan detail yang luar biasa, menggambarkan sang putri dalam pose yang lembut dan penuh kasih sayang. Orang-orang meletakkan bunga dan sesaji di kaki patung tersebut, sebagai tanda terima kasih atas keajaiban yang telah diberikan kepada mereka. Penyihir Jawa dan ramalan kuno. Suatu malam yang gelap, saat bulan sabit menggantung rendah di langit dan kabut tipis menyelimuti rawa pening, seorang penyihir misterius asal Jawa muncul dari balik tirai kabut. Sang dukun yang dikenal dengan nama Ki Ageng Suryo Mentaram ini sangat disegani dan ditakuti karena kesaktiannya yang melegenda. Ki Ageng Suryo Mentaram dengan jubah lusuhnya dan tongkatnya yang berukir rumit, berdiri tegak di tepi rawa, matanya yang tajam menatap ke dalam air yang tenang. Dengan suara serak namun berwibawa, dia mulai melantunkan ramalan kuno yang telah lama terlupakan oleh waktu. Rawa pening, wahai rawa yang menyimpan duka dan keheranan, kata Ki Ageng dengan suara nyaring, kamu akan menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan baru. Sebuah kerajaan yang akan dipimpin oleh seorang putri yang hatinya jernih bagaikan air rawa-rawamu, yang kasihnya akan menyinari seluruh penjuru bumi. Nubuatan tersebut segera menyebar bagaikan api di musim kemarau, menjangkau setiap desa dan kota, membangkitkan harapan di hati masyarakat yang telah lama menderita. Mereka berbisik-bisik tentang kedatangan seorang putri yang akan mengembalikan kejayaan dan membawa kedamaian dan kemakmuran baru. Ki Ageng Suryo Mentaram dengan mata terpejam melanjutkan ramalannya. Putri ini akan datang pada saat yang paling gelap, ketika bintang enggan menampakkan cahayanya. Ia akan membawa perubahan, tidak dengan pedang atau kekuatan, tetapi dengan kelembutan dan kasih sayang yang akan menyembuhkan luka negeri ini. Rakyat menunggu dengan penuh antisipasi, bertanya-tanya siapakah putri yang diramalkan itu. Apakah itu Sang Dewi, putri yang telah mereka kenal dan cintai, ataukah seorang putri dari legenda yang lain? Mereka menatap ke rawa pening, berharap dan berdoa, menunggu keajaiban yang akan datang. Cinta yang terlarang. Di tepian rawa pening, di mana airnya berkilauan bagai permata dan angin berbisik lembut melalui dedaunan, berdirilah seorang pemuda desa yang gagah berani. Namanya adalah Jaka, seorang pemuda yang hatinya sebersih air di rawa tersebut. Setiap hari, ia datang ke rawa pening, bukan hanya untuk mengambil air atau berdoa, tetapi juga untuk memandang Sang Dewi, putri yang cantik jelita yang telah mencuri hatinya. Sang Dewi, dengan parasnya yang mempesona dan senyumnya yang menenangkan, sering terlihat berjalan di sekitar rawa, memberikan penghiburan dan harapan kepada para peziarah. Jaka, meski hanya seorang pemuda desa, merasa terpanggil oleh kebaikan dan cahaya yang dipancarkan oleh sang putri. Namun, cinta mereka adalah tabu, sebuah perasaan yang harus disembunyikan dari mata dunia karena jurang yang dalam antara status sosial mereka. Setiap pertemuan mereka adalah sebuah rahasia, diadakan di bawah rembulan atau di balik tirai kabut pagi. Mereka berbagi kata-kata yang penuh arti dan janji yang tak terucap. Namun,
Setiap pertemuan juga meninggalkan luka, karena mereka tahu bahwa cinta mereka tidak akan pernah diterima oleh masyarakat yang memandang status lebih dari hati. Kisah cinta mereka tidak luput dari mata-mata yang curiga. Desas-desus tentang pertemuan rahasia mereka mulai menyebar, dan tidak lama kemudian, mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan ujian. Ada yang berusaha memisahkan mereka, ada pula yang mencoba menguji kesetiaan mereka. Namun, Jaka dan Sang Dewi tetap teguh, karena mereka tahu bahwa cinta sejati mereka lebih kuat dari segala rintangan. Dalam satu ujian yang menentukan, mereka harus membuktikan bahwa cinta mereka tidak hanya berdasarkan kecantikan atau status, tetapi pada ikatan jiwa yang tidak bisa dipecahkan oleh apapun. Mereka berjanji, di hadapan Rawa Pening, bahwa mereka akan selalu bersama, dalam suka maupun duka, dalam kemakmuran maupun kesulitan. Pertarungan melawan kegelapan. Di suatu masa, ketika langit kerajaan ditutupi oleh awan kelabu dan angin dingin berhembus membawa presagi buruk, muncullah ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan gelap yang dahsyat dan serakah, dipimpin oleh seorang penyihir jahat bernama Ratu Adira, mulai merasuki hutan-hutan dan menyusup ke dalam hati rakyat. Ratu Adira, dengan ambisinya yang tak terbatas, menginginkan kekuatan suci Rawa Pening untuk dirinya sendiri, berencana menggunakannya untuk menguasai seluruh Jawa Tengah. Sang Dewi, putri yang bijaksana dan penuh kasih, merasakan perubahan dalam aliran energi di kerajaannya. Ia melihat tanda-tanda alam yang mengkhawatirkan dan mendengar bisikan-bisikan pohon yang gelisah. Sang putri, yang hatinya selalu terbuka untuk mendengar keluh kesah rakyatnya, tidak bisa tinggal diam. Ia memutuskan untuk mengambil tindakan. Sementara itu, Jaka, pemuda desa yang berani dan penuh semangat, juga merasakan adanya kegelisahan yang sama. Cinta yang ia rasakan terhadap Sang Dewi bukan hanya sekadar perasaan romantis, tetapi juga sebuah ikatan takdir yang mengharuskannya untuk berdiri di sisi sang putri dalam menghadapi bahaya yang mengancam. Dengan tekad yang bulat, Sang Dewi dan Jaka bersatu, mengumpulkan keberanian dan kekuatan dari setiap sudut kerajaan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, mereka memanggil para pendekar, penyihir baik hati, dan semua makhluk gaib yang setia kepada kerajaan untuk membentuk perlawanan terhadap Ratu Adira. Bersama-sama, mereka merancang strategi, mempersiapkan mantra-mantra perlindungan, dan menguatkan pertahanan di sekitar Rawa Pening. Pertempuran yang sengit pun terjadi, di mana langit menjadi gelap oleh sihir Ratu Adira, dan tanah bergetar oleh kekuatan para pendekar. Namun, Sang Dewi dan Jaka, dengan cinta dan kepercayaan yang mereka miliki satu sama lain, menjadi sumber cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan. Mereka berjuang dengan gagah berani, tidak hanya demi cinta mereka, tetapi juga demi masa depan kerajaan dan kesucian Rawa Pening. Kebangkitan Sang Putri. Di tengah pertempuran yang sengit dan menentukan, di mana langit di atas Rawa Pening diselimuti oleh awan hitam pekat dan guntur menggelegar, Sang Dewi berdiri teguh. Dengan pedang di tangan dan tekad yang tak tergoyahkan, ia menghadapi musuh-musuh yang mengelilinginya. Namun, di saat-saat yang paling kritis, ketika harapan tampaknya hanya secercah cahaya yang samar, Sang Dewi menemukan kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya. Kekuatan ini bukanlah semata-mata kekuatan fisik, melainkan kekuatan batin yang muncul dari kedalaman jiwa sang putri. Ia merasakan aliran energi yang tak terhingga, sebuah kekuatan yang telah lama terpendam, menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Dengan mata yang bersinar penuh determinasi, Sang Dewi mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan tiba-tiba, cahaya terang memancar darinya, menyinari medan pertempuran. Cahaya itu bukan hanya menerangi kegelapan, tetapi juga menghangatkan hati para prajurit yang berjuang di sisinya. Mereka merasakan keberanian yang baru, sebuah semangat yang membara untuk melindungi tanah air mereka. Sang Dewi, dengan kekuatan barunya, memimpin rakyatnya dengan suara yang lantang dan jelas,
mengumandangkan seruan untuk bertahan dan berjuang. Dengan setiap pukulan pedang dan mantra yang dilantunkan, Sang Dewi tidak hanya mengalahkan musuh, tetapi juga menginspirasi rakyatnya. Ia menjadi simbol harapan yang tak terkalahkan, seorang pemimpin yang tidak hanya memerintah dengan kekuasaan, tetapi juga dengan hati yang penuh kasih sayang. Pertempuran itu berakhir dengan kemenangan yang gemilang. Musuh-musuh mundur, dan kegelapan yang selama ini menutupi kerajaan akhirnya terangkat. Sang Dewi, dengan kekuatan tersembunyi yang telah ia temukan, memimpin rakyatnya menuju era baru. Era di mana kedamaian bukan hanya sebuah impian, tetapi menjadi kenyataan yang mereka nikmati setiap hari. Kerajaan, di bawah kepemimpinan Sang Dewi, memasuki masa kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ladang-ladang menjadi lebih subur, panen melimpah, dan senyum kebahagiaan terukir di wajah setiap rakyat. Sang Dewi tidak hanya dikenang sebagai pahlawan yang berani, tetapi juga sebagai pemimpin yang membawa kerajaannya ke puncak kejayaan dengan hati yang penuh cinta dan kebijaksanaan. Warisan abadi. Legenda Rawapening, sebuah kisah yang terukir dalam benak dan jiwa rakyat, adalah lebih dari sekadar cerita. Ia adalah napas dan nyawa bagi mereka yang mencari arti dalam kehidupan. Rawapening, dengan airnya yang tenang dan jernih, telah menjadi saksi atas berbagai peristiwa yang menggugah hati dan mengajarkan nilai-nilai yang tak ternilai. Di setiap desa, di setiap kota, kisah Rawapening diceritakan ulang, dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Orang tua menceritakan kepada anak-anak mereka tentang Sang Dewi, putri yang hatinya penuh empati, yang air matanya memberikan kesembuhan dan harapan. Mereka mengajarkan bahwa dalam setiap tetes air mata, ada kekuatan untuk mengubah kesedihan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Rawapening tidak hanya menjadi tempat penyembuhan bagi mereka yang sakit, tetapi juga menjadi tempat di mana rakyat dapat belajar tentang pentingnya empati dan keadilan. Di tepian rawa, orang-orang belajar untuk mendengarkan satu sama lain, untuk berbagi beban, dan untuk menemukan solusi bersama atas masalah yang dihadapi. Lebih dari itu, Rawapening menjadi simbol kekuatan cinta dan persatuan. Di sana, tidak ada perbedaan yang memisahkan manusia satu dengan yang lain. Tidak ada status sosial, tidak ada kekayaan atau kekuasaan yang menjadi penghalang. Semua orang sama di mata rawa, dan semua orang diterima dengan tangan terbuka. Ketika matahari terbenam dan cahaya terakhir hari menyinari permukaan air, Rawapening berkilauan bagai permadani yang ditenun dengan benang emas. Di saat-saat seperti itu, rakyat berkumpul, berpegangan tangan, dan berdoa bersama. Mereka berdoa untuk kesembuhan, untuk keadilan, dan yang paling penting, untuk keberlanjutan cinta dan persatuan yang telah mereka temukan. Legenda Rawapening adalah cermin bagi rakyat, mengingatkan mereka bahwa kekuatan terbesar yang mereka miliki adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami penderitaan orang lain, serta keberanian untuk berdiri bersama dalam menghadapi tantangan. Dan selama Rawapening masih ada, selama cerita itu terus diceritakan, nilai-nilai ini akan terus hidup, membimbing rakyat menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Dan begitulah, Rawapening tetap menjadi bagian dari warisan budaya yang tak lekang oleh waktu, mengingatkan kita semua tentang kekuatan cinta, pengorbanan, dan keajaiban yang bisa terjadi ketika hati manusia bersatu demi kebaikan bersama. Semoga naskah cerita ini dapat menginspirasi dan membawa Anda ke dalam dunia legenda yang penuh dengan pesona dan misteri.